luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 cos X, Y sama dengan 1, sumbu X dan sumbu Y adalah. Jadi nanti bentuk gambarnya itu seperti ini. Apakah harus bisa menggambar, Kak? Harus. Itu ya. Jadi nanti latihan menggambar, teman-teman. Biar lebih mudah untuk menjawab soal. Oke. Ini sebentar. Berarti bentuknya guys, maaf. Kok nggak bisa? Nggak bisa ini aja. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Semoga nggak terlalu jauh bengkok-bengkoknya. Oke, nah ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Yang kita gambar ini, yang kita gambar barusan tadi, yang warna hitam ini, itu adalah fungsi dari Y sama dengan 2 cos X. Gambarnya akan seperti ini. Jadi kalau cos X itu kan biasanya lebih kecil ya. Nah ini 2 kalinya, jadi dikali 2. 2 cos X begitu. Kemudian, nah yang biru ini adalah Y sama dengan 1. Begitu? Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada, Kak. Nggak ada, oke. Nah, terus di sini kan posisinya kita nggak tahu nih berapa ya. Ini kalau kita gambar ya, ini tuh pi/2 gitu. Jadi gambar cos, nanti kalau teman-teman udah gambar 2 cos X, nanti kan ada titiknya tuh. Ini pi/2. Jadi kalau udah gitu nanti penuh gitu di sini berarti pi dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian kita kan tahu nih ada titik nih di sini, yaitu perpotongan antara Y sama Y2 cos X ini dan Y sama dengan 1. Nah, namanya titik potong berarti kan dua hal itu harus sama. Perpotongannya di mana? Nah, itu yang harus kita cari. Berarti kita harus menghitung Y sama dengan Y. Y yang pertama adalah 2 cos X, yang kedua adalah 1. Nah, kita harus menghitung ini. Terus cos X ini sama dengan setengah. Oke? Nah, cos X itu sama dengan cos pi/3. Dari mana? Dari cos berapa yang hasilnya setengah. Itu pakai sudut istimewa. Pi/3 itu berapa sih? 60 ya? Ya enggak? Kalau yang di kuadran 4 juga masuk nggak, Kak? Enggak. Kita pakai kuadran yang pertama karena dia masih di sini nih. Kalau kuadran kan di sini ya, di kanan. Ini kan KW2, KW1, KW4. Sorry, 2, 3, 4. Kita pakai KW1 dulu. Nanti kalau KW1, misal kita udah ketemu kuadran 1, kemudian memang ada yang dibutuhkan, misal ada yang dibutuhkan untuk soal yang lain, misalkan butuh kuadran 2 itu kan nanti ada misal kayak cos 60 itu kan sama dengan cos 120 dan lain seterusnya. Itu ada sifat-sifatnya begitu. Jadi kita pakai yang kuadran 1 lagi. Terlebih ini adalah soal grafis gitu yang ada di kuadran 1. Otomatis kita langsung aja pakai yang kuadran 1 gitu. Oke, ada pertanyaan dulu lagi sebelum kita lanjut? Sudah cukup lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, oke. Nah, itu ya. Kemudian, karena dia ada bilang luas daerah sumbu Y, eh, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 cos X, Y sama dengan 1, sumbu X dan sumbu Y, berarti kan dia kan harus dibatasi dengan yang hitam ini, yang biru ini. Jadi sebentar, kita kasih warna ini ya. Jadi itu harus dibatasi oleh yang warna hitam ini tak double aja biar kelihatan. Ini ya. Kemudian dia harus dibatasi dengan ini, itu. Nah, berarti kan di sini kan berarti ini areanya kan di bawah sini. Kemudian ungu apa namanya hitam yang atas ini kan di sini areanya. Kemudian dibatasi juga sama yang tadi apa dia bilangnya sumbu X sama sumbu Y, berarti kan dia harus berada di dalam sini. Di sini. Jadi nanti gambarnya itu seperti ini.
areanya itu yang diarsir adalah yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini adalah yang area yang dimaksud, luas area yang dimaksud. Wish. Ini ya. Oke. Di sini. Area yang dimaksud itu adalah yang di sebelah situ. Oke? Gimana? Yang segitiganya kenapa nggak ikut? Segitiganya masuk ya? Oh, X di sini ya? Masuk juga ya? Oke. Oh, Gini aja. Biar gampang gini aja. Nggak kakak bedain dulu karena ini kan nanti perhitungannya bisa dipecah dua. oh gitu. Mm-mm. Gini. Oke. Jadi di sebelah sini hitam ini sama yang di sini nih. Nah, oke. Jelas nggak sih ininya, gambarnya? Semoga terlihat bagus ya. Meskipun agak belok-belok dikit lah, nggak apa-apa. Nih ya. Ah, oke. Gini. Nih ya. Yang tebel-tebel ini. Oke. Ada pertanyaan dulu kah sampai di sini? Gambarnya gimana? Ada pertanyaan dulu? Belum? Ayo dikasih reaction, chat boleh, ngomong langsung boleh. Lanjut atau Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. lanjut? Oke. Nah, kurvanya kan di situ ya. Kemudian kita akan mencari titik potong dari kurvanya gitu. Kita akan mencari titik potongnya. Tadi udah ketemu ya, ini pi per 3 berarti di sini adalah gambar titik pi per 3. Karena titik potongnya ini berarti di sini nih. Ini adalah pi per 3 gitu. Sini sampai naik. Begitu. Titik potongnya fungsinya untuk itu, untuk melihat perpotongan antara dua garis yang dua kurva, kurva kurva Y sama yang garis Y sama dengan 1. Itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Kita akan mencari apa itu? Kemudian akan dicari titik potong kurva dengan sumbu X. Nah, ini ya udah ketemu ya. Langsung aja dari kalau pokoknya intinya kalau gambarnya udah bener, kita bisa langsung melihat gitu. Tapi kalau misal masih belum ya, nanti gambar yang di sini sebelum menggambar Y sama dengan 2 cos X, pastikan kita menggambar titiknya tuh pas begitu. Oke ya? Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Kenapa pada diam? Lanjut. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Oke ya, berarti di sini kan tadi kakak bilang, oke ini kita bagi dua aja. Kenapa? Biar perhitungannya gampang. Nah, di sini yang gambar biru ini, yang gambar biru ini, ya. Oke, yang gambar biru ini nanti interval yang ini kan pakainya kurva Y sama dengan 2 cos X. Berarti ini kan Y sama dengan 2 cos X. Tapi interval yang membatasinya gitu ya, interval pembatasnya, kita bisa bilang gitu, interval pembatasnya untuk yang warna biru ini itu pi per 3 X sama pi per 2. Jadi itu kenapa kita harus bagi dua bagian biar gampang gitu. Jadi yang warna biru ini itu kita menggunakan fungsi Y sama dengan 2 cos X. Kenapa? Karena dia nempel nih sama si kurvanya ini, kurva yang cos itu. Nah, interval pembatasnya adalah X per 3 sama X per 2. Begitu. Nah, kemudian interval yang ini apa kabar nih? Interval yang ini kan dia sama dengan 1 nih ya. Berarti kan kita punya apa? Y-nya sama dengan 1. Oke? Begini. Oke ya. Nah, kemudian kita cari luas daerahnya gimana? Tadi kita sudah membentuk atau membagi dia menjadi dua bagian. Berarti kita akan menghitungnya menjadi dua bagian, tapi nanti digabung. Jadi luas daerahnya atau L-nya kita singkat ya biar lebih gampang ya.
L-nya untuk kurva yang pertama, yang warna hijau ini, saya ini tak warnain hijau aja biar nggak bingung. Oke, ini ya, untuk yang pertama ini, itu kan fungsinya 1 nih. 1. Nah, ini kan berasal dari 0 sampai pi per 3. Berarti di sini batasnya 0 sampai pi per 3. Fungsinya 1 dx. Begitu? Nah, nanti yang warna biru ini, yang warna biru yang kanan ini, itu kan interval trigonometri ya, berarti plus gitu. Yang di sini berarti pi per 3, yang atas berarti pi per 2. Fungsinya adalah 2 cos X. Begitu. Nah, barulah kita menghitung ini semua. Nah, kalau kita hitung, luasnya sama dengan berarti integral dari 1, X ya, terus batasnya adalah 0 sampai pi per 3. Yang kanan, 2 cos X integralnya adalah berapa? Ada yang tahu? Kok diem aja? Pi per 3, pi per 2 gini ya? 2 cos X. Begini? Nah, yang kiri berarti tetap aja jadi pi per 3. Yang kanan, pi per 3, pi, maaf. Integral pi per 3, pi per 2, 2 cos X. Ternyata nggak dihitung ya, berarti jawabannya mana? Yang ini? Aduh, sorry. Berarti luasnya berarti jawabannya yang mana? Pi per 3 ditambah integral dari pi per 3 sampai pi per 2, 2 cos X. Berarti yang Charlie ya? Yang ini. Nah, gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Atau ada yang masih dibingungkan? Coba dipahami dulu. Kira-kira yang bingung yang mana? Atau sudah jelas? Kak, kalau seandainya dihitung cos X itu integralnya jadi gimana, Kak? Kalau dihitung kita tinggal nyari cos X. Integral cos X berapa sih? Integral cos X sama dengan Jadi 2 per 3 cos X pangkat 2 gitu ya, Kak? 2 per 3 cos X pangkat 2 dari mana? Cos X itu integralnya berapa sih, Dek? 2 ya? Sorry. Cos X kan sin X ya? Ya nggak? Integral 2 cos X berapa? Cos X itu integralnya adalah sin X. Nah, berarti kalau integral 2 cos X sama dengan Sin X. integral 2 sin, ya 2 sin X ya. Kenapa Itu. duanya tetap, Kak? Kalau Oh, 2X ya, integralnya sorry. Ada duanya ya? Bentar. 2 cos X. 2 sin X. Integrate 1 point cos X. 2 cos X. 2 UV ya. Oke, kalau cos X itu sin X, berarti kalau ini, berarti apa? U kali V, sorry. 2 cos X, UV sama dengan U aksen V plus UV aksen ya? Enggak, sorry, itu yang ini, yang integral. Sorry, yang apa? Turunan. Yang integral berapa ya? 2 integral 2 cos X kira-kira tetap nggak ya harusnya? 2 cos X. Integral 2 cos X itu tetap kok kayaknya. Berapa tadi? Siapa tadi yang nanya? Sofi ya? Integral 2 cos X. 2 sin X. Iya bener kok, Dek. Kakak tadi baru cek. Bener. tetap duanya gimana, Kak? Kalau Tetap 2 cos X. misalnya Tetap kan kayak ada 2x kalau diintegralin kan jadi 2 per 2 x kuadrat, jadinya tinggal x kuadrat aja. Kalau 2 cos x itu gimana? Kok masih tetap ada duanya, Kak? kayak gini. Sorry. Gimana tadi? Gini. Integralnya gini ya? Oh, oke. Gini. Sebenarnya ada pembuktiannya, Dek. Bentar ya. 2 cos X gini ya. Maksudnya gini.
Nah, ini tuh kan bisa jadi 2 integral cos X dikeluarin. Nah, jadi kita tinggal mikirin yang cos X-nya aja. Kalau yang, sorry kakak agak lupa, yang UV, UV DV gini, turunan dari UV, nah itu bisa U aksen V plus U V aksen. Ini turunan tapi derivatif. Nah, kalau integral tuh dia bisa menjadi ini langsung. Begitu. Kalau yang ini beda ya, jadi integral yang eksponensial sama integral yang trigonometri itu beda. Kalau X kuadrat, turunan ininya apa? Integralnya apa? 1/2 X pangkat 3. 1/2 X pangkat 3 atau 1/3 X pangkat 3? 1/3 X pangkat 3. Ya, jadi gitu ya. Jadi ada perbedaan antara eksponensial sama yang trigonometri. Gitu. Nanti dicek lagi. Di pembuktiannya panjang kakak sedikit. Kadang ada beberapa yang kalau misal teman-teman adik-adik kalau di sekolah tuh diajarkan, iya pokoknya kayak gini gitu ya. Itu sebenarnya tidak sesimpel itu. Jadi pembuktiannya panjang sekali. Jadi ada oh misal ini tidak sama dengan ini, misal ini sama dengan ini gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu untuk bekal masuk kuliah gitu, itu boleh untuk gak usah dipikirkan terlalu jauh. Tapi kalau misal nanti mau masuk matematika, nanti akan ada pembuktian yang ribet gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misal masuk di bidang matematika, statistika, aktuaria, akan menemui hal-hal yang sebenarnya nggak pernah kita pikirin nanti tapi ketemu gitu. Apalagi ke MIPA ya, MIPA di kimia tuh juga ada kalkulus.